Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, dan kali ini aku mau buat video tentang perlengkapan bayi yang baru lahir. Nah, jadi ini perlengkapan sebelum lahir anakku kemarin, tapi sekarang anakku udah usia 1,5 bulan. Jadi kenapa aku buat videonya sekarang, karena menurut aku kalau misalnya aku buatnya di awal pas sebelum anakku lahir, aku tuh kayak cuma nebak-nebak gitu kan, kayak ini sebenarnya penting gak sih, tapi ya udah beli, dan akhirnya banyak yang gak pakai gitu, dan menurut aku gak terlalu penting. Jadi sekarang aku akan jelasin satu persatu perlengkapan yang paling penting yang dibutuhin untuk bayi baru lahir. Nah, jadi dimulai dari peralatan mandi. Ini ada bak mandi baby atau ember mandi baby. Jadi ini ada berbagai macam ukurannya, cuman aku beli yang paling kecil. Jadi kalau misalnya nanti kalian beli, aku saranin beli yang agak besaran aja. Sebenarnya dia kalau misalnya lebih besar, dia cuman lebih memanjang ke sini aja, dan ukuran tinggi embernya pasti lebih pendek. Kayaknya itu lebih worth it sih untuk dibeli, soalnya kan nanti pas bayinya udah besar didudukin kakinya tambah panjang, padahal ini anakku masih 1,5 bulan kan, tapi kalau misalnya didudukin kakinya tuh udah sampai sini. Jadi aku saranin beli yang lebih besar daripada ini. Nah, selanjutnya aku acak aja deh, nggak dari yang peralatan mandi, pokoknya sedapatnya di sini barangnya apa aku jelasin. Next, ini ada jemuran. Ini penting banget sih untuk dibeli, karena pakaian baby itu kan kecil-kecil. Nah, kalau jemuran yang biasa main lipat itu, atau jemuran yang pakai tali itu nggak worth it buat bayi, karena pakaian bayi kecil-kecil cocoknya itu ditaruh di sini. Apalagi kan nanti banyak kos kaki dan sarung-sarung tangan, itu bisa dicucuk-cucukin ke bagian sini-sininya. Next, selanjutnya itu ini tuh kayak sangi gitu ya. Ini sebenarnya selambunya bayi. Ini sebenarnya model yang zaman dulu banget aku belinya, dan ini penting banget ya, karena kan bayi itu kulitnya sensitif, jangan sampai digigit nyamuk atau dihinggapi lalat. Jadi ini worth it buat dibeli. Nah, dimulai dari ujung, ini ada diapers. Tapi untuk bayi yang baru lahir itu belinya yang perekat aja, jangan yang pants. Ini karena bayiku udah 1,5 bulan, makanya kemarin aku beli yang pants. Kebetulan Habib itu usia 1,5 bulan, beratnya udah 5 kilo, jadi lebih cocok pakai pants menurut aku. Next, ini ada handuk bayi. Ini bener-bener butuh banget. Aku beli satu karena aku udah punya cadangan. Yang satunya lagi ini handuk aku yang lama, tapi kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya cadangan, aku saranin beli handuk baby itu dua piece. Karena apa? Karena biasanya pengalaman aku, bayi itu kalau misalnya dimandiin sering pipis ataupun sering pup di handuk. Next, ini ada tisu kering, tisu basah. Ini bener-bener butuh. Terus ada minyak minyak angin atau minyak telur. Ini sebenarnya minyak ayam, aku pakai tempatnya doang karena aku beli minyak ayam yang botol besar banget, jadi ini benar-benar isi ulang. Dan aku mau tunjukin, aku saranin pakai yang beli yang tempatnya seperti ini, yang tipe inilah pokoknya. Karena kalau misalnya pakai yang main puteran gini. Next, minyak angin. Ini sebenarnya minyak anginnya minyak ayam. Aku beli yang botol besar kayak botol sirup gitu. Ini tuh cuman isi ulang doang. Nah, aku mau kasih tahu kalau misalnya lebih worth itu pakai yang tutupnya seperti ini, jadi nggak gampang tumpah. Karena kalau yang kayak gini tuh lebih gampang tumpah gitu kan. Nah, selanjutnya ini ada bedak bayi. Terus ini ada kabur ya.
Ini ada milk bath, sabun cair. Terus ini sampo-nya. Ini cotton bud juga perlu. Usahakan cotton bud-nya ada yang besar dan ada yang kecil. Terus ini baby oil penting banget untuk di sela-sela selangkangan atau tubuh-tubuh bayi yang yang berlipat-lipat gitu biar nggak iritasi. Terus Kalench sama hair lotion. Nah, aku mau jelasin di sini aku yang ini itu kasen semua sama bedak, ada sih satu kasen juga. Aku tuh beli yang sepaket yang triple gitu kan, yang ada tasnya gitu. Aku mau kasih tahu sama kalian, sebenarnya aku kemarin salah pilih. Lebih bagus kita tuh beli yang per piece daripada yang sepaketan gitu. Kenapa? Karena ternyata yang dua ini tuh nggak terlalu penting dan nggak aku pakai sama sekali sampai saat ini. Nah, jadi lebih bagus itu beli yang beli yang per piece-nya aja, yang terpisah, jangan yang sepaket. Selanjutnya ini ada kain bedong bayi yang boneka. Ini Habib punya 10 biji. Nah, ini benar-benar sangat-sangat penting untuk bedong bayi. Sebenarnya bayi itu tahan di bedong paling lama 2-3 bulan aja sih, dan alhamdulillah Habib sekarang usia 1,5 bulan dan masih betah di bedong. Jadi ini tuh benar-benar worth it buat dibeli kain bedongnya, dan usahakan beli kain bedong yang ukurannya paling besar yang ada di toko yang kalian beli, supaya kalau misalnya si bayi jadi lebih panjang, kain bedongnya itu tetap muat. Next, ini kain jari, kain gendong bayi, kain yang panjang gitu. Habib punya 5, dan kalau misalnya kalian minim budget, sebenarnya 2 aja cukup untuk di awal-awal, karena kalau bayi baru lahir tuh kan belum terlalu bisa ya digendong pakai kain gendongan begini. Selanjutnya ini selimut bayi atau blanket. Ini tuh kayak yang ada untuk tempat kepalanya gitu, untuk dia pergi-pergi. Nah, ini tuh butuh banget untuk dibeli supaya nanti kalau misalnya pergi-pergi si bayi nggak kena angin kalau misalnya kalian naik motor, atau kalau misalnya naik mobil juga ini tetap penting sih. Nah, selanjutnya ini tuh perlak bayi, dan ini juga penting karena bayi baru lahir itu sebenarnya nggak belum boleh pakai pampers ya, atau pakai diapers. Takutnya karena kulitnya masih terlalu tipis jadi gampang iritasi. Jadi lebih bagus pakai popok biasa, pakai popok kain. Nah, terus dilapisin sama si perla ini supaya nggak bocor gitu. Selanjutnya ini topi bayi, topinya Habib. Ini ada beberapa macam. Nah, kalau misalnya bayi yang baru lahir banget itu yang begini tuh bagus sih, karena dia tuh nggak ganjel di kepala gitu kan, karena belakangnya itu terbuka gini. Kalau misalnya pakai yang beginian, bayi yang baru lahir tuh kasihan, karena ini kan agak besar ya bagian ininya, jadi di kepala tuh kayak agak ngeganjel gitu. Tapi kalau misalnya dia udah besar dan untuk pergi-pergi, ya lebih bagus topi yang begini, yang kayak model rajut-rajut gitu ya. Selanjutnya ini celana pendek. Kalau di sini bilangnya celana beol sih. Jadi kalau misalnya dia beol terus nggak pakai diapers, itu nggak jatuh si beolnya. Nah, ini Habib cuman beli 2 kemarin, dan aku saranin ini butuh banget, jadi bisa deh kalian beli 6 atau setengah lusin. Next, ini ada kaos singlet baby. Ini Habib ada yang ukuran S dan ada yang ukuran M. Nah, karena kita kan nggak tahu ya perkembangan bayi itu, bayi kita tuh bakalan gendut atau bakalan yang biasa-biasa aja tumbuhnya. Aku juga nggak nyangka si Habib itu bisa umur 1,5 bulan beratnya 5,1 kilo. Jadi untuk kaos singlet yang ukuran S itu sudah terlalu
ketat dan sempit. Jadi aku saranin sama kalian langsung beli yang ukuran M aja, karena ukuran M juga untuk bayi nggak terlalu besar kok. Next, ini ada gurita bayi. Sebenarnya kalau misalnya di rumah sakit dokter itu nggak nyaranin bayi untuk pakai gurita, karena mungkin jadi nanti napasnya sesak atau lain sebagainya. Padahal kan kalau misalnya gurita ini fungsinya itu untuk ngalangin angin masuk ke dalam tubuh bayi. Cuman yang ngikatnya jangan terlalu keras aja supaya dia nggak sesak gitu kan. Jadi ini butuh sih, kalau si Habib punya banyak banget gurita, hampir 2 lusin kayaknya. Tapi kalau misalnya kalian yang minim budget, bisa beli ini 1 lusin aja saya rasa cukup. Selanjutnya untuk bajunya, untuk baju tangan pendeknya ini kalian bisa beli, kalau minim budget bisa beli 3, terus ditambah yang baju tangan panjangnya 3 juga boleh. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih bisa beli 6, jadi ya totalnya itu 1 lusin. Next, ini ada popok bayi yang ada talinya gini, talinya 2 gini. Ini kalau bayi baru lahir mesti dipakai ini sih, biar karena kan nggak mungkin pakai diapers kan. Nah, jadi kalau ini karena bayi tuh sering banget pipis dan pup, kalian bisa beli ini 1 lusin, atau kalau misalnya kalian bener-bener pengen nyetok 2 lusin juga bisa. Terus untuk sarung kaki dan sarung tangannya ini Habib punya banyak banget, karena kebetulan semua perlengkapan Habib ini ada yang baru dan ada yang lengsehannya sepupu-sepupunya Habib. Nggak masalah sih, karena untuk baju-baju atau perlengkapan bayi baru lahir ini itu nggak akan lama dipakai, paling lama cuman sebulan atau 2 bulan doang. Nah, jadi ini tuh sama kayak sarung tangan, sarung kaki random banget sih. Ini aku taruh tempatnya di plastik gini supaya nggak kececeran. Nah, jadi ini butuh banget ya, apalagi sarung tangan itu tuh biar nggak kecakar-cakar mukanya sama kukunya, karena baby kan random banget ya geraknya. Nah, terus saran dari aku, kalau misalnya kalian mau beli untuk sarung tangan dan sarung kakinya, entah itu besar entah itu kecil, yang paling penting itu ini bagian karetnya ini. Usahakan cari yang karet yang paling ketat, maksudnya nggak ketat di tangan juga. Jadi biar ketat itu biar supaya nggak kebuka-kebuka gitu kan. Ini tuh kayak yang terlalu lebar, jadi sering kebuka sendiri. Terus untuk sarung kaki yang untuk pergi-pergi juga kalian boleh nyetok kayak gini. Ini Habib punya 4 pasang juga udah cukup sih. Next, untuk bajunya, untuk baju kodoknya. Nah, ini tuh ukurannya ada 2 macam. Yang ini M dan yang ini L. Sebenarnya yang M ini untuk ukuran bayi apa enggak ya? Ini ukuran bayi 3-6 bulan, dan yang L itu 6-9 bulan. Tapi karena Habib usia 1,5 bulan, berat 5 kilo, yang ini aja yang ukuran M ini bener-bener udah ketet banget sama dia, dan mungkin bulan depan udah nggak bisa kepake. Jadi saran aku beli yang L aja langsung, yang lebih gede. Nah, kalau yang ini itu yang versi tangan panjang sama celana panjang gitu ya. Untuk tidur ini cocok banget sih, jadi dia kayak kelihatan anget. Ini Habib cuman punya 1 karena Habib punya baju tidur yang celana panjang sama tangan panjang juga, yang begini ada 2 warna, kuning sama toska, yang toska lagi dipakai Habib saat ini. Jadi untuk baju tidur Habib punya ini 2, dan itu 1, punya 3, dan 3 aja cukup sih, karena bisa di roker-roker sama yang
tangan panjang ini. Selanjutnya ini untuk baju yang untuk apa ya? Next ini baju udah umur 1 bulanannya sih. Ada yang tangan pendek celana panjang, ada yang tangan pendek celana pendek. Nah terus ini ada baju gengsi celana pendek. Random sih sebenarnya, kalian mau nyetok atau mau beli yang mana juga nggak masalah, karena ini ada juga yang Habib beli dan ada yang dikasih. Nah terus selanjutnya itu tas baby. Tas baby ini penting banget, karena kalau misalnya pergi-pergi udah ada baby tuh kan repot banget, pasti banyak banget bawaannya. Jadi kalian bakalan butuh banget tas baby, dan aku saranin karena ini aku dikasih ya. Jadi nggak masalah sih aku punya ini tuh yang tali nyamping gini. Tapi kalau misalnya kalian beli, aku saranin beli yang ransel aja supaya lebih gampang bawanya. Nah hampir kelupaan, ini dodot bayi. Habib punya 2 karena kalau misalnya baru lahir di rumah sakit ASI kan nggak langsung keluar ya, jadi pasti bakalan butuh ini banget. Sama ini. Nah ini juga butuh sih si termos ini untuk nyimpen air panas. Terus kalau pergi-pergi juga ini butuh banget untuk buat susu. Misalnya kalau misalnya lagi di luar atau lagi di bus atau lagi di mobil gitu. Selanjutnya ini tuh tilam baby. Nah karena ini dikasih sama budenya Habib, jadi sebenarnya ini nggak sesuai sih sama yang aku mau. Karena apa, ini tuh menurut aku nggak terlalu worth it ya, yang ada yang pakai sarang begini atau pakai selambu, karena Habib kan juga udah punya selambu tuh. Jadi ini tuh kayak nggak leluasa gitu loh, mau ditaruh di kamar atau mau taruh di luar. Jadi ini tuh cuman kepake sebulan doang, dan sekarang tuh Habib udah nggak mau lagi masuk selambu sini. Jadi kalau misalnya kalian mau beli tilam baby, kalau menurut aku, saran aku beli yang kayak matras gitu aja, busa kayak matras gitu aja, terus ada guling sama bantalnya, itu lebih oke sih. Next ini must have item, keranjang plastik gini. Itu kalau punya baby tuh bener-bener butuh banget. Jadi semua peralatan yang aku jelasin barusan itu aku susun di sini. Ini aku berantakin sisa-sisanya karena sebagian tadi udah aku jelasin semua. Nah jadi tuh kayak ini tuh gampang dibawa kemana-mana. Kalau misalnya lagi mau ke apa namanya, kalau lagi di kamar, lagi pas malam hari, itu bisa ditaruh di tempat tidur gitu kan, jadi nggak turun naik tempat tidur kalau misalnya mau ganti popok atau mau ngambil sesuatu. Selanjutnya ada yang ini tuh boncer swing gitu. Sebenarnya ini nggak beli, ini hadiah dari eyangnya Habib, dan ini menurut aku masih kurang worth it. Kalau misalnya kalian minim budget, ya ini tuh nggak terlalu penting sih buat dibeli. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih dan pengen beli ini, ya nggak masalah juga, karena itu tuh bisa diayun gitu, bisa ngayun sendiri pakai baterai, terus kayak ada musiknya gitu kan. Nanti kalau misalnya kalian mau review lebih lanjut tentang ini, si boncer ini, aku bakal buat video terpisahnya. Nah, sekian video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya. Maaf kalau misalnya ada ya penjelasan aku yang kurang bagus, karena aku juga masih belum terlalu lancar untuk bicara di depan kamera. Jadi bagi kalian yang masih pengen terus update video-video dari aku selanjutnya, kalian jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.